Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfoni Musik. Soundcore ngeluarin lagi produk menarik nih, nggak tanggung-tanggung. Mereka ngeluarin 2 TWS Sport, yaitu V30i dan Aerofit Pro, plus TWS dengan Smart Noise Cancelling P40i. Nggak usah lama-lama, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas dulu Soundcore P40i yang Smart Active Noise Cancelling ya. Harganya kisaran 700 ribuan. Fitur utamanya sudah hybrid ANC bahkan sampai minus 45 dB. Udah ada ambience mode-nya pastinya ya. Playtime ini luar biasa musik lover, 60 jam. Fast charging, 10 menit di cas kita bisa dapat pemakaian sampai 5 jam. Support wireless charging. Drivernya 11 mm dynamic driver, 6 mic, jadi ada 3 di bassnya masing-masing. Sudah ANC atau environmental noise cancelling. Nah, ini yang menarik, 2-in-1 charging case and phone stand. Nah, ini menurut gua fitur yang apa ya? Menurut gua gimmick tapi keren banget. Kita bisa naruh HP kita di atas case-nya. Sudah menggunakan Bluetooth 5.3, Google Face Pair, multi device connection, waterproof IPX5. Sudah ada game mode-nya, low latency-nya. Sudah support Soundcore apps. Ada pilihan movie mode dan 3D sound. Untuk paket penjualannya seperti ini. Musik lover, buat fitur-fiturnya nih, untuk kelas 700 ribuan, ini lengkap banget musik lover. Ya, ini luar biasa banget. Jadi gua kasih poin 9. Sekarang kita masuk ke desain sama build quality-nya. Pilihan warnanya ada hitam, putih, biru, dan ungu. Desain case-nya sebenarnya minimalis banget ya, bentuk kotak dengan sudut yang ngebulat gitu ya. Finishing case-nya warna doff, bagian atas ada logo Soundcore-nya warna glossy, bagian depannya ada indikator lampu, belakangnya ada USB-C dan reset button. Buat case-nya sebenarnya cukup compact, masih bisa gue genggam seperti ini. Desainnya juga sederhana, minimalis, dan kerasa cukup solid, nggak kerasa kayak case murahan gitu deh. Untuk cara buka case-nya seperti ini. Nah, di bagian dalamnya ini menarik banget. Yang pertama gue lihat setelah buds-nya, itu di bagian sininya ada phone stand yang tadi kita bahas ya. Nah, ini kita bisa naikin seperti ini. Fungsinya ini bisa buat naruh HP kita. Ini fitur kecil di desainnya, tapi menurut gue ini berguna banget. Biasanya nih ya, kalau kita nonton film atau dengerin lagu, itu kadang-kadang susah banget naruh HP. Nah, kalau ada kayak gini kan, ini enak banget. Ini bisa gue taruh di atas case-nya. Dan cukup stabil loh buat ditaruh secara horizontal. Di dalam case-nya juga ada marking L atau R. Sedangkan buat buds-nya nih ya, bentuknya yang ada tangkainya. Ada 2 bagian besar. Ada tangkai sama shell-nya. Nah, kalau untuk tangkainya di bagian depan, itu bagian navigasinya. Finishing tangkainya ini glossy. Terus ada logo Soundcore di atasnya. Dan di bagian bawahnya itu ada mic-nya. Sedangkan untuk bagian sebelah dalam, ada copper buat charging dan ada marking juga untuk L atau R. Untuk bagian samping tangkainya ini punya finishing-nya agak beda yang warna doff ya. Shell-nya dari bahan glossy, bentuk seperti biji melinjo, nozzle-nya bentuk lonjong. Agak susah sih sebenarnya kalau kita mau ganti-ganti tipsnya karena harus pakai tipsnya Soundcore sendiri kayaknya ya. Sedangkan untuk filternya bentuk mesh, jaring, warna hitam. Ear tipsnya itu nozzle pendek, bor lonjong, bahan silikon. Di ear tipsnya juga ada kayak filter gitu. Overall untuk ear tipsnya ini kerasa cukup lembut. Untuk desain dan build-nya menurut gue ini termasuk bagus. Dan ada fitur stand phone-nya atau stand HP-nya ini menurut gue gimmick yang menarik banget sih, berguna banget. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk desain dan build quality-nya. Oke, sekarang kita cek fittingnya ya. Buat gue, fittingnya ini termasuk cukup mudah. Gak perlu usaha banyak untuk dapat fitting yang cocok. Di kuping gue juga cukup senak. Jadi sealing sama isolasinya juga kerasa baik. Terus di kuping gue juga kerasanya steady. Overall untuk fittingnya ini gue cukup suka, gue kasih poin 8. Sekarang kita coba cek kualitas mic-nya. Musik lover bisa dengerin sampelnya seperti ini. Musik lover ini adalah rekaman mic dari Soundcore P40i. Menurut gua kualitas mic-nya ini termasuk cukup baik. Arah suaranya memang mid-centric ya, jadi akan sangat bagus untuk nangkap vokal kita. Sedangkan environmental noise cancellingnya, ENC-nya ini cukup bagus karena gue ngerasa suara luar bisa diredus dengan sangat baik. Sebenarnya gue punya ekspektasi yang cukup tinggi untuk TWS dengan 6 mic. Tapi menurut gue ini masih oke lah ya. Terutama yang gue notice itu ENC-nya cukup bagus. Jadi bisa ngeredus suara di luar itu dengan sangat baik.
Jadi untuk itu gue kasih poin untuk mic-nya 7. Sekarang kita langsung bahas sound quality-nya untuk P40i ini. Tapi sebelumnya gue sangat merekomendasi untuk musik lover install aplikasi dari Soundcore. Karena banyak sekali fitur-fitur yang penting yang kita bisa gunakan kalau kita install aplikasinya. Jadi pastikan install aplikasi Soundcore. Setelah install aplikasi, gue juga rekomendasi untuk gunakan fitur Fit Test. Nah, fitur ini untuk ngetes fitting di kuping kita. Jadi kalau fittingnya dapet, pasti suaranya akan maksimal. Potensial suaranya akan keluar semua. Caranya, masuk ke aplikasinya, terus pencet yang bintang di ujung kanan itu yang option, lalu pilih Fit Test, dan ikutin instruksi selanjutnya. Untuk review ini, gua pakai mode ANC on, kemudian yang default presetnya atau EQ defaultnya yaitu Soundcore Signature, dan gua offin Immersive Experience-nya. Untuk tuning suaranya menurut gue ini V-shape sih, jadi akan cocok banget untuk semua orang. Sangat aman lah. Bassnya kalau musik lover dengerin nanti ya, ini gede banget loh. Ini impact-nya punch banget, tebel, berbody. Bahkan menurut gue ini cenderung agak boomy sih untuk pilihan Soundcore Signature ini. Tapi walaupun gitu gue ngerasa masih cukup gesit kok. Jadi rasanya anak-anak basshead pasti bakalan suka banget sama tuning bassnya nih. Sedangkan untuk mid-nya ini posisinya agak mundur, agak di belakang. Jadi kalau kita dengerin vokal memang kerasa sedikit agak tipis, tapi menurut gue masih cukup clear kok. Untuk treble-nya ini yang tipikal open, airy, kerasa extend lah. Jadi aman banget. Gue juga cobain dengan berbagai modenya. Kayak mode ANC off, kemudian ambience modenya on. Dan gue ngerasa yang ANC on itu kerasa paling smooth di antara semuanya. Kualitas ANC-nya juga bagus loh. Ini kerasa kedap. Untuk immersive experience-nya, tuning untuk yang gaming modenya sama tuning yang movie modenya ini beda banget. Kalau yang movie mode itu kerasa luas dan lebar banget. Akan cocok banget sih untuk nonton film. Tapi menurut gua kalau kita pakai untuk dengerin lagu agak apa ya, 3D imagingnya itu kayak terasa nggak natural gedenya gitu. Jadi kalau dengerin lagu gua sih prefer untuk dimatiin aja. Tapi kalau nonton film boleh dipakai. Sedangkan untuk gaming modenya ini kerasa smooth dan halus. Ya, untuk main game ini kerasa cocok banget. Apalagi game-game yang perlu impact bass yang gede kayak misalnya PUBG atau Mobile Legends itu kena banget deh. Oh ya, di TWS ini juga ada fitur yang menarik namanya Hear Aid Sound. Nah, fitur ini dimana kita bisa cari tuning suara yang paling cocok untuk kita. Gua rekomendasi banget musik lover untuk coba fitur ini supaya bisa cari tuning yang paling sesuai dengan selera kita. Untuk sound quality dari TWS ini menurut gue ini bakalan banyak yang cocok. Apalagi kalau misalnya nggak cocok, kita tinggal pakai yang fitur-fiturnya kan, yang customize suaranya itu. Karena itu untuk sound quality-nya, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita akan nge-review TWS Sport V30i yang harganya kisaran 600 ribuan. Fitur-fitur utamanya seperti ini. Menggunakan 4 mic AI ANC, playtime-nya 36 jam, buds-nya 12 jam, sama case-nya total 36 jam. Fast charging, kita ngecas 10 menit bisa dapat 3 jam. Ukuran dynamic driver-nya cukup gede, 14,2 mm. Menggunakan teknologi open ear yang jadi desainnya nyaman untuk dipakai lama. Plus, kita bisa dengerin ambience luar. Bisa connect ke Soundcore aplikasi. Terdapat fitur Hear ID Sound. Untuk paket penjualannya seperti ini. Fitur-fiturnya menurut gue ini cukup lengkap untuk ukuran sport open ear. Gue kasih poin 7,5. Sekarang kita masuk ke desain sama build quality-nya. V30 ini adalah TWS Sports dengan desain open ear, atau kadang juga disebut dengan air conduction. TWS ini memang fungsinya untuk support, terutama sports yang memerlukan kita bisa tetap mendengar suara di sekeliling, seperti running, sepeda, cycling. V30 ini punya case yang bentuknya seperti kapsul, lonjong, bentuknya mirip seperti tempat kacamata, dengan ukuran kira-kira setengahnya. Build-nya dari bahan plastik, finishing doff, masih bisa digenggam seperti ini. Bagian atas ada logo Soundcore dengan tulisan glossy. Bagian depan ada indikator lampu, bagian belakang ada USB-C charging dan reset button. Build-nya kerasa cukup solid. Cara buka case-nya seperti ini. Di dalam ada marking L atau R. Buat buds-nya ada dua bagian besar, bagian shell dan bagian ear hook-nya. Bagian depan shell-nya itu ada list warna merah dan ada logo Soundcore. Bagian ini merupakan bagian navigasinya dengan cara di touch. Bagian samping ada vent dan ada mic-nya. Bagian belakang shell-nya ada marking L atau R. Ada copper charging-nya juga. Dan nozzle-nya itu nyatu dengan body shell-nya. Bentuk filternya seperti kayak tekstur kembang kalau musik lover lihat.
Sedangkan untuk hooknya bentuk lengkung, menyesuaikan bentuk telinga. Di bagian bawah hook ada tulisan Soundcore. Untuk desain dan build quality-nya gue cukup suka untuk V30i ini, jadi gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain fittingnya. Untuk fittingnya karena desainnya open ear, jadi sangat nyaman dipakai di kuping kita. Nggak kerasa kalau kita pakai TWS. Ringan, nyaman, dan cukup steady. Terus di kuping kita aman banget nyantolnya, nggak gampang jatuh gitu. Terus ini memang feel-nya beda banget dengan kalau kita pakai TWS yang in-ear atau half in-ear. Gue juga coba pakai running, ini aman banget, steady dan nyaman. Untuk fittingnya, terutama kenyamanannya, ini gue suka banget. Jadi gue kasih poin 8. Sekarang kita cek sampling suara mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Soundcore V30i. Menurut gue kualitas suaranya cukup baik. Memang nangkapnya lebih fokus ke mid-centric, jadi vokal kita yang ditangkap lebih jelas. Sedangkan untuk ENC-nya, ini termasuk yang cukup baik, jadi dia bisa nge-reduce suara-suara konsisten di luar. Untuk kualitas mic-nya, gue kasih poin 7. Kita masuk ke sound quality-nya. Karena TWS ini adalah TWS Sport Open Ear Design, jadi beda banget sama kalau kita pakai yang in-ear ataupun half in-ear. Karena TWS model kayak gini, ini fokusnya supaya kita bisa dengerin ambience sekeliling. Karena memang fungsinya untuk olahraga Music Lover. Jadi kemungkinan suaranya tidak akan se-refine kalau TWS dengan model in-ear ataupun half in-ear. Tapi menurut gua, TWS yang model kayak gini, ini jauh lebih enak dibanding suaranya ya, bone conduction. Kalau bone conduction gue berapa kali nyoba itu kerasanya kayak apa ya, benar-benar memang fokus banget ke ambience aja, jadi tidak mementingkan suaranya, sekedar bunyi aja. Untuk preset yang gue gunakan untuk mereview TWS ini, menggunakan preset Soundcore Signature. V30i ini menurut gue TWS yang paling warm dari antara semuanya. Paling warm dalam arti ini yang paling smooth, paling halus. Bassnya sendiri masih cukup kerasa, masih cukup deep, dan untuk kelas open ear masih cukup oke kok. Kerasa cukup tebal, berbody, dan masih cukup punchy. Untuk bagian mid-nya ini bagian paling menonjol, jadi kerasa agak maju gitu posisinya. Jadinya vokal ini yang paling tebal, paling intimate. Untuk treble-nya ini yang paling smooth, paling halus, agak cenderung roll off sih menurut gua. Tapi bagusnya nggak akan capek dan nggak akan piercing dan enak dipakai untuk waktu yang lama. Sound quality untuk V30 ini gue kasih poin 7. Sekarang kita akan nge-review Soundcore Aerofit Pro yang dibanderol harganya kisaran 2 jutaan. Oh ya, untuk Soundcore ini penjualannya hanya di offline store aja. Jadi kalau Music Lover cari di online itu kemungkinan besar nggak akan ada. Fitur-fiturnya seperti ini: open ear design, maximum comfort, snug and secure fit, dilengkapi dengan titanium ikat leher yang bisa dilepas. Nah ini nih menarik nih, ukuran drivernya 16,2 mm dynamic driver, Bluetooth versinya 5.3, support LDAC codec, sudah support 360 spatial audio, ada 4 mic, sudah support IPX5, manual buttonnya adalah button control, playtime hingga 46 jam, sudah support fast charging, 10 menit di cas bisa dapat 5,5 jam, dan tentu saja support Soundcore aplikasi. Untuk paket penjualannya seperti ini. Untuk TWS Sport Open Ear, ini punya fitur yang cukup lengkap, jadi gue kasih poin 8. Sekarang kita cek desain sama build quality-nya. Aerofit Pro ini punya desain yang sama dengan V30i, yaitu Open Ear TWS. Desain case-nya kelihatan menarik banget. Bentuknya kotak dengan sudut yang membulat, finishing doff, logo glossy warna silver kelihatan rapi banget. Bahannya kalau kita lihat atau kita pegang ini kerasa premium banget. Untuk orientasi case-nya sendiri itu horizontal dan cukup tipis sih. Nih, masih bisa digenggam walaupun memang agak sedikit lebar dimensinya. Bagian atas ada logo Soundcore, ada tombol buat buka case-nya. Bagian bawah ada charging USB-C. Desain case-nya berkesan minimalis tapi elegan dan modern. Cara buka case-nya seperti ini. Di dalam case-nya ada marking L dan R-nya. Untuk buds-nya ini mirip banget seperti V30i, ada hook dan ada buds-nya. Untuk bass-nya sendiri ini bahan dan desainnya mirip banget sama case-nya. Warna doff, pastel, dengan pilihan warna tulisan orange yang menurut gue ini oke banget sih. Buds di bagian depannya ada logo Soundcore, ada 3 garis, grill juga di bagian depannya ini. Bagian samping ada tombol navigasi,
Nah, navigasi TWS ini dengan cara ditekan. Menurut gue ini bagus banget untuk menghindari accident touch kalau kita pakai TWS-TWS yang menggunakan navigasi touch. Bagian belakang buds-nya ada marking L atau R. Ada charging cooper-nya dan tentu saja nozzle-nya yang rata dengan shell-nya. Filternya sendiri bentuknya seperti kembang. Bagian hook-nya ada tulisan Soundcore dan di bagian bawah hook-nya ada lubang untuk connecting tali lehernya. Untuk talinya sendiri ini kelihatan solid dengan desain yang menarik. Cara pasangnya juga mudah, tinggal di-connect aja ke buds-nya seperti ini. Bisa di-adjust cukup mudah seperti ini. Menurut gue desain sama build-nya untuk yang Aerofit Pro ini keren banget Music Lover. Gue suka banget. Gue kasih poin 9. Sekarang kita cobain fittingnya. Desainnya open ear, jadi sangat nyaman dipakai di kuping. Nggak kerasa kalau kita pakai TWS. Ringan, nyaman, kerasa steady, dan aman untuk nyantol di kuping kita. Gue juga nyobain TWS ini untuk kegiatan olahraga, untuk jogging atau lari. Dan tentunya cocok banget, plus nyaman penggunaannya. Buat fitting dan kenyamanannya, buat gue ini enak, jadi gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain sampel mic-nya, seperti ini. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Open Ear Aerofit Pro. Menurut gue, TWS ini punya mic yang paling refine di antara ketiga TWS yang kita review hari ini. Suara yang Aerofit Pro ini detail, clear, jelas, kemudian powernya juga bagus. Buat kualitas mic-nya menurut gue dari semuanya ini yang paling oke sih. Gue suka banget dengan kualitas mic-nya, jelas, tebal, natural, clear. Gue kasih poin 7,5. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Sama seperti yang tadi, gue sangat merekomendasi Music Lover untuk download aplikasinya. Oh ya, karena TWS ini sudah support LDAC juga, ada baiknya Music Lover kalau HP-nya sudah support LDAC, ya, jadi pakai Android, sebaiknya dinyalain fungsi LDAC-nya. Untuk review ini, gue menggunakan preset yang default, yaitu Soundcore Signature. Tuning suaranya neutral to warm. Untuk ukuran TWS Sport Open Ear, buat gue ini sangat refine suaranya. Bassnya termasuk yang gede. Biasanya yang open ear itu kan bassnya ya lumayan aja. Nah ini oke loh, dapet. Ya mungkin karena ukuran drivernya yang lumayan gede kan, 16,2. Jadi impact bassnya kerasa, terus tebel, punya body. Sedangkan untuk midnya ini posisinya cukup di tengah. Jadi vokalnya kerasa intimate, terasa tebel dan clear. Treble-nya buat gua ini kerasa cukup open dan airy untuk ukuran open ear TWS. Buat sound quality-nya, gua kasih poin 8. Kesimpulannya Music Lover, untuk TWS P40i kelas 700 ribuan, gue sangat rekomendasi. Fiturnya lengkap, desain dan build-nya juga oke. Plus yang menarik itu sound quality-nya yang benar-benar very refined lah untuk kelas 700 ribu. Plus kalaupun nggak cocok kita kan bisa tuning-tuning lagi. Sedangkan untuk dua TWS Sport-nya, kalau V30i fiturnya lumayan banyak. Terus kalau yang budgetnya memang agak terbatas, bisa coba untuk pakai yang V30 ini. Sedangkan kalau yang budgetnya memang cukup luas, cukup gede, gua sangat merekomendasi Aerofit Pro ini. Untuk penggunaan olahraga ini oke banget Music Lover. Fittingnya nyaman, build-nya bagus, desainnya oke, mic-nya bagus, plus tentu saja sound quality untuk open ear ini sangat refine. Tapi itu kan semua pendapat gue Music Lover. Baiknya sih kalau ada kesempatan Music Lover perlu audisi sendiri, cobain sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!